Puji Tuhan, ada yang sudah hadir tadi pagi? Oh, haleluya, Pak Hono dan keluarga Ibu Didi, terima kasih. Ternyata baru, tapi gak apa-apa, saya sudah janjikan tema yang baru pada sore hari ini. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Eko Nugroho. Ada beberapa yang sudah kenal. Ya, saya tidak sendirian, saya membawa tim dari Hope Ministry. Biasanya mendukung saya ke Sukapura, kemana-mana. Dia ada Pak Aning dan istri, dan Pak Puryanto dan istri. Ada juga teman saya dari Mojosari, Pak Johnson. Atau teman saya di Survivor juga ada. Puji Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang bencana kosong masih, tetapi bangkitkan yang terkubur. Kalau tadi pagi kita berbicara tentang apakah orang Kristen bisa stres dengan permasalahan-permasalahan kehidupan, segala yang menekan akan mendapatkan gangguan mental. Seorang Kristen bisa mencapai gangguan mental. Ya, itu bisa saja terjadi dengan kondisi situasi dunia yang semakin menekan. Tadi pagi saya berbicara tentang bencana kosong, bagaimana mujizat terjadi. Bencana-bencana yang kosong itu terisi dengan minyak. Dan itu menjadi sangat yang luar biasa bagi kita semuanya. Karena apa? Mujizat itu pasti ada, dan saya saksikan ada kesaksian yang hidup seperti mujizat bencana kosong. Oleh karena itu tadi pagi saya katakan, mungkin bisa stres dalam menghadapi persoalan hidup, tetapi yakinlah bahwa kuasa Allah itu sempurna bagi kita. Ya, tadi pagi saya contohkan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami gangguan mental. Elia pada saat hendak dibunuh oleh Isabel, Yeremia pada saat dia mengutuki kelahirannya begitu berat, atau bahkan Paulus yang mengalami beban berat di dalam pelayanan. Ya, kita tidak perlu bicarakan itu lagi karena itu sudah saya bicarakan tentang tadi pagi. Ya, puji Tuhan kalau hari ini semua baru saya bisa mengulang, tetapi saya sudah persiapkan untuk yang berbeda. Ya apa-apa Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berbicara tentang bangkitkan yang terkubur. Sebenarnya adalah kelanjutan dari materi yang tadi pagi. Tadi pagi saya berbicara dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Dan sekarang kita lanjutkan pembacaan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 dan seterusnya. Judulnya adalah Perempuan Sunem dan Anaknya. Bapak Ibu Saudara, untuk mengantarkan, saya mencoba untuk memberikan gambaran terlebih dahulu tentang perempuan Sunem dan anaknya ini. Apa sih keistimewaannya dari perempuan Sunem ini? Dikatakan bahwasanya, Bapak Ibu, perempuan Sunem ini tidak tahu siapa namanya, tidak disebut di dalam Alkitab. Siapa namanya perempuan Sunem ini? Apakah Elsa namanya? Juga bukan, gitu kan? Siapa namanya? Tidak ada yang tahu, dan asal usulnya juga tidak tahu. Dari mana? Suku apa di dalam Israel? Gak ada yang tahu. Tetapi dikatakan ada tempat yang namanya Sunem, itu di wilayah suku Isakar, karena ada di kampung Israel. Terima kasih Pak. Ada di kampung Israel. Kampung Israel terletak di 40 km sebelah utara Samaria. Jadi kalau kita katakan Sunem itu adalah di wilayah Samaria. Ya, kalau kita dibaca di dalam Yeremia itu ada seperti itu. Lalu apa Pak keistimewaannya? Apakah seperti Abisak? Ada yang kenal Abisak? Abisak itu gadis cantik yang dipilih oleh Raja Daud di dalam masa tuanya supaya menghangatkan tubuh Raja Daud. Itu Abisak gadis Sunem, bukan gadis Sunem. Lalu siapakah perempuan Sunem dan anaknya ini? Karena kita tidak tahu asal usulnya, namanya juga nggak tahu, juga dia istilahnya apa perannya. Dikatakan di sini perempuan ini adalah seorang yang kaya, ya, seorang yang kaya dan murah hati. Dia selalu mengundang makan hamba-hamba Allah. Dia selalu mengundang makan abdi Allah, yang pada saat itu adalah Elisa. Pada suatu ketika dia ingin menyediakan rumah, sebuah tempat penginapan untuk Nabi Elisa. Maka dikatakan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 9 sampai 10, berkatalah perempuan itu pada suaminya, sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan dia tahu ada abdi Allah, ada abdi Allah. Dari mana dia tahu abdi Allah yang kudus? Kok dia tahu, kok yakin betul bahwa itu adalah seorang abdi Allah
yang kudus. Ya mungkin dia melihat kesaksian atau sepak terjang Elia yang menjunjung tinggi nilai kekudusan dan nilai kebenaran Allah. Kalau dikatakan dia adalah nabi Allah yang benar, yang kudus, kemungkinan juga ada banyak nabi-nabi di saat itu yang tidak kudus. Padahal sepak terjang Elisa ini, dia hampir sebarusan mengutuk anak-anak muda di Betel yang dikutuk sehingga dibunuh oleh beruang. Kok dia bisa mengatakan dia sebagai abdi Allah yang kudus? Kita lihat di zaman Elia ada banyak nabi Baal, ada 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Tetapi dia tetap berkeyakinan karena dia melihat sepak terjang Elisa di sini, dia orang yang sangat menjunjung tinggi nilai kebenaran dan nilai kekudusan Allah. Sehingga dia bisa mengatakan yakin bahwasanya dia adalah abdi Allah yang, dan dia berunding dengan suaminya, ada lebih baik membuat suatu pelayanan yang bagus. Di sini ada banyak pelayanan dan salah satunya melayani untuk membuatkan rumah tempat di mana abdi Allah itu tinggal. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 13 dikatakan dia dibuatkan. Lalu Elisa berkata kepada Gehazi, orang ini baik, orang kaya ini baik. Apa yang dapat saya perbuat untuk dia sebagai balas semua kebaikannya? Ya, sebagai balas semua kebaikan yang sudah disediakan oleh perempuan Sunem ini kepada abdi Allah yang namanya Elisa dan Gehazi. Dikatakan, apa yang dapat diperbuat bagimu? Saya ngomong ke tentara kah atau kepada raja? Di sini di dalam ayat 2 Raja 13 dikatakan begitu kuatnya pengaruh seorang nabi. Dia bisa berbicara kepada raja, dia berbicara kepada tentara, jawab apa tak turutin. Kalau kita diberikan kesempatan ini, ada satu kesempatan emas untuk meminta. Kita gak usah jauh-jauh kepada raja. Saat di dalam perusahaan si bos misalnya saya dikatakan, sudah tak omong Pak Dermawan, apa yang kamu minta? Saya pasti akan minta. Saya minta promosi Pak, saya minta kenaikan gaji Pak, saya minta diberikan fasilitas-fasilitas. Betul ya saya? Ketawa dia. Mungkin seperti itu, tetapi kita melihat bahwasanya si abdi Allah ini diberikan kondisi seperti itu dan perempuan ini nggak mau. Dia nggak mau karena dia melakukannya tulus, dia melakukannya untuk memberikan hormat kepada Allah, untuk menghormati Allah. Jadi dia menolak untuk diberikan apapun juga sebagai balasan. Dia melakukannya untuk Tuhan. Ini yang paling penting. Dalam menghadapi segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan. Kalau 3:27 salah ya. Makan minum pun kita lakukan untuk Tuhan. Pasti ada balasannya. Gak usah diminta. Bulan lalu saya bersama rombongan di sini ke Sukapura melayani di GBDI Sukapura. Pelayan pulang dari pelayanan tanggal 12 ya, Brahel ya. Tanggal 12 saya ditelepon di tengah jalan. Pak, boleh bicara sebentar? Saya lagi ke kendaraan tetapi nggak apa-apa. Dia bilang, saya mau pinjem nomor induk dosenmu. Bayar berapa? Waduh, NIDN saya diperjualbelikan rupanya. Saya katakan pakai aja gratis, apalagi untuk kemuliaan Tuhan di salah satu STTAI di STT Sekolah Tinggi Teologi di Malang. Saya katakan pakai aja, tidak apa-apa, gratis. Baik Pak, kami bicarakan dengan rektorat. Saya tidak meminta apapun juga Bapak Ibu Saudara. Ya, meskipun saya butuh, ya, tetapi saya tidak meminta. Tetapi apa yang kita lakukan tulus kepada Tuhan tentu ada balasannya. Beberapa saat kemudian dia telepon lagi kepada saya, Pak, kami tidak enak kalau cuma pinjam. Kami rekrut Bapak untuk masuk di dalam bidang kepala bidang litbang, dan kami akan memberikan jam mengajar kepada Bapak supaya kami bisa memberkati Bapak. Luar biasa. Walaupun itu belum direalisasikan karena baru minggu kemarin, tetapi itu suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Saya melakukannya tulus, tetapi Tuhan memberikan kebaikannya kepada kita. Pesan moral yang kita terima pada hari ini seperti itu. Perempuan Sunem ini demikian juga. Dia tulus menyampaikan, dia tulus membuatkan ruangan bagi Elisa dan Gehazi, tetapi tidak pernah dia tolak untuk berbicara pada raja. Akhirnya Elisa juga bingung, apa yang bisa saya berikan kepadamu? Dia berbicara dan Gehazi menangkap hal itu. Maka inilah yang kita akan bicarakan. Yang tertumbuh pertama adalah rahim.
Ya, next 204 ayat 14 sampai 17, dia katakan tidak ada yang lain, tetapi yang menjadi kerinduan hati bagi perempuan Sunam ini adalah karena dia tidak memiliki anak. Nanti ayat-ayatnya dilihat sendiri Bapak Ibu, saya akan terus saja supaya waktunya cukup ya. Dia katakan tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Dia katakan, Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawabnya, janganlah Tuanku yang abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Tetapi dikatakan di ayat 4:17, mengandunglah perempuan itu. Kita bisa melihat hal yang luar biasa. Hal yang pertama, membangkitkan rahim yang sudah terkubur. Setelah ditolak, Elisa tetap ngotot ingin memberikan sesuatu kepada perempuan Sunam dan keluarga ini. Dan dia kemudian melihat ada rahim yang tertutup dan suami sudah tua. Kita bisa lihat tadi pagi sempat saya bukakan bagaimana Sarah dan Abraham juga menginginkan anak dan pada waktu itu tidak juga mendapatkan anak. Next ya. Sarah mempunyai respon yang sama seperti perempuan Sunam ini. Dikatakan di dalam Kejadian 18 ayat 12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan biraikah aku setelah aku layu, sudah layu sedangkan tuanku sudah tua. Memang secara logika tidak mungkin, secara logika itu mustahil. Seorang yang sudah 100 tahun umurnya akan mempunyai anak. Tetapi tidak ada perkara yang mustahil di sini. Sarah dan perempuan Sunam ini berbicara dengan logikanya. Jadi pagi dan sore kita berbicara tentang iman. Kita berbicara bahwa memang secara logika itu tidak mungkin. Ada sesuatu yang membatasi yaitu akal pikiran kita bahwa tidak mungkin seseorang itu akan hamil. Sehingga dia berkata kepada abdi Allah, jangan bohongi kami. Sarah juga mengatakan, dia berbicara, dia tertawa dalam hatinya, akan biraikah aku. Itu menunjukkan satu perkataan-perkataan yang tidak mungkin terjadi, mustahil. Tetapi kenyataannya adalah tahun berikutnya perempuan itu hamil. Sarah juga demikian. Bapak Ibu Saudara, itu adalah sesuatu yang luar biasa terjadi. Logikanya senantiasa kita lihat bahwa sesuatu biasanya menentang iman, bertentangan dengan iman. Saya sudah sampaikan tadi. Tetapi ada saatnya kita harus berbicara logika iman kita. Iman itu bisa dinalar. Bagaimana kita menahannya itu tergantung. Nanti ada satu kesempatan saya akan bicara jelaskan hal ini. Tetapi kita harus memahami di sini ada pelajaran penting yang dapat kita lihat dari dua peristiwa ini, bahwasanya melalui iman Allah itu mewujudkan janjinya dalam kehidupan kita. Ya, next, ada 3 hal yang kita alami di dalam iman. Dengan iman kita mendapatkan kepastian akan janji-janji Allah. Contohnya adalah Abraham tadi, yang mempunyai iman yang kokoh dan tidak goyah. Meskipun usianya sudah sangat lanjut, tetapi dikatakan dengan iman dia menerima kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Karena orang yang tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Bapak Ibu, pentingnya iman untuk menerima kepastian janji Allah. Banyak hal yang tidak kita pahami. Seperti tadi pagi, kita tidak mungkin melihat sesuatu terjadi di depan kita ketahui. Kita nggak tahu sedetik apapun di depan kita juga nggak tahu. Tetapi kita bisa melihat dengan iman, kita bisa mendapatkan pemeliharaan, janji pemeliharaan dari Allah. Siapa yang tahu 2019 yang lalu ada COVID, sampai berdampak 3 tahun, berdampak dalam perekonomian. Siapa tahu negara Timur Tengah, Arab yang notabene adalah padang pasir, harus terjadi banjir di sana. Siapa tahu yang tadi pagi saya sampaikan ada kelompok PHK luar biasa, ada resiprokal tarif dari Donald Trump. Siapa yang tahu sehingga memporak-porandakan perekonomian dunia. Mungkin kita tidak terkena dampak secara langsung, tetapi kita juga bisa terdampak secara langsung. Kita nggak tahu
ke depan akan jadi apa? Siapa yang tahu bisa meramalkan besok, hari esok? Di sini nggak ada yang beramal, saya yakin. Tetapi satu yang pasti, ada satu pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itulah dengan iman kita akan mendapatkan kepastian dari janji-janji Allah itu. Perempuan Sunam ini juga tidak menginginkan apa-apa. Dia hanya beriman, dia melayani abdi Allah saja. Tetapi dia mendapatkan upah dari imannya. Dia mendapatkan upah dari imannya. Karena dia mau melakukannya. Dia percaya dengan melayani hamba Allah itu sama dengan melayani Tuhan. Menerima hamba Allah juga menerima Tuhan. Meskipun logikanya jalan. Sehingga dia katakan, jangan berdosa. Ojo ngapusi aku rek, aku wis tuwek. Gampangannya begitu. Tetapi kenyataannya abdi Allah ini tidak ngapusin gitu ya. Kenapa? Mempergunakan iman itu adalah untuk mengelola setiap hal yang kita hadapi. Saya ulang, mempergunakan iman itu untuk mengelola setiap hal yang kita hadapi. Apa yang kita hadapi? Logika, pemikiran kita, ilmu pengetahuan kita. Ya, itu kita kelola dengan iman. 2 Raja-Raja 4 ayat 17, saya coba bacakan dulu. Perempuan itu mengandung dan melahirkan anak seorang laki-laki. Waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya, terbukti. Jadi iman kita itu mengolah semua logika kita. Iman kita mengolah semua pengetahuan kita. Untuk mengelola itu semuanya, kita kelola dengan iman. Kalau mungkin orang hanya mengelola logikanya saja, nggak mungkin Pak. Tetapi di dalam kekristenan kita diajarkan dengan keyakinan, oleh karena iman adalah sudah mendapatkan sesuatu walaupun belum terlihat kan? Sudah menerima walaupun belum nyatanya, belum. Seperti perempuan ini, tahun depan kamu kan, meskipun dia meragukan, tetapi dia bisa melakukannya. Rahim yang tertutup dibukakan. Mungkin saat ini saya nggak tahu, ada barang mungkin rahim yang tertutup bagi yang sudah menikah. Tetapi juga dalam arti yang rohani, kita bergereja di sini. Saya tanya Pak Gembala, 21 tahun, sudahkah kita mengembang ke kanan dan ke kiri? Sudahkah kita menjangkau setiap orang di tengah kita, kanan kiri kita, keluarga kita, saudara kandung kita yang belum percaya Tuhan? Itu menjadikan kita mandul secara rohani. Kita tidak bisa bertumbuh, kita tidak bisa mengembangkan diri, kita tidak bisa melahirkan keturunan ilahi dalam arti bukan sebagai perwakawinan, tetapi dari kesaksian kita, dari penginjilan kita. Sudahkah kita melakukan? Ataukah selama 40 tahun, 30 tahun, ada 25 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun kita mandul? Bagian tugas kita. Karena sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat agungnya dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kedua adalah membangkitkan anak yang mati dari kematian. Jadi kita lihat di sini, setelah dia mendapatkan anak itu menjadi besar dan bertumbuh. Yang 2 Raja 4 ada 19-20 dikatakan pada saat ada panen di antara para penyapit panjang di kandung, anak-anak juga main di sana. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 19 dikatakan tiba-tiba dia mengaduhkan kepala, aduh kepalaku. Lalu berkatalah ayahnya untuk dibawa kepada ibunya. Dia bawa ke ibunya. Apa yang menyebabkan penyakit anak itu? Gak ada yang tahu. Alkitab tidak menyebutkan. Tetapi kita bisa melihat sakit kepalanya adalah sakit kepala yang parah. Sakit kepalanya kenapa saya katakan parah? Menyebabkan kematian. Ada asumsi bahwa anak itu mendapatkan serangan sunstroke atau heat stroke, yaitu serangan serangan panas yang parah yang menyebabkan suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius disertai kulit merah, sakit kepala, pusing dan kebingungan. Sehingga orang tua atau bapak anak mengatakan bawa kepada ibunya. Dia bawa ke ibunya, dia pangkuan ibunya. Kalau kita mengatakan sunstroke, itu kalau 30 menit dia sudah dingin,
nggak ada masalah, tidak ada yang bahaya. Tetapi pada saat sekitar 30 menit dia tidak berhenti panasnya, itu masalah, karena panas terus itu bisa menyebabkan kematian, dan terjadilah kepada anak ini. Panas terus sampai tengah hari sehingga menyebabkan adanya kematian, dan kematiannya ada di pangkuan ibunya. Dikatakan duduklah ia berpangkuan ibunya sampai setengah hari, dan sesudah itu matilah dia. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa merasakan seorang ibu yang awalnya mandul, yang memikirkan inginkan anak, setelah anak diterima, dibesarkan, kemudian mati di pangkuannya. Ibu-ibu, jika mohon maaf ini hanya ilustrasi aja, bagaimana perasaannya seorang ibu yang mendambakan anak, setelah anak diberikan, kemudian dibesarkan, tiba-tiba meninggal di dalam pangkuannya. Mungkin ibu akan histeri, wow, kenapa begini, kenapa begitu, Tuhan tidak adil, dan seterusnya. Itu manusiawi. Seringkali orang bisa bilang begitu, tetapi kita bisa lihat di sini seorang perempuan Sunem itu mempunyai iman yang luar biasa, sehingga dia tidak tergoyahkan meskipun kita tahu bahwasanya ada anak yang meninggal di dalam pangkuannya. Itu yang luar biasa. Jadi pengalaman imannya dia membuktikan ketenangan hatinya. Kita pun semestinya begitu. Apa yang dilakukan next dalam Raja-Raja 4 ayat 21-23? Dia membaringkan di atas tempat tidur abdi Allah itu. Kemudian ditutupnya pintu dan pergi, sehingga anak itu sendirian di dalam kamar. Ya, dia lihat di slide kan. Kemudian dia memanggil suaminya, berkata, suruh kepada seorang kujang untuk membawa seekor keledai betina, aku akan pergi segera kepada abdi Allah. Suaminya berkata, mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Jawab perempuan itu, jangan khawatir, saya akan uraikan Bapak Ibu semuanya ya. Ini hal yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari seorang yang mempunyai keyakinan iman dari perempuan Sunem ini. Dari ayat-ayat ini, yang pertama kita bisa melihat bahwasanya dia tetap tenang dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Tetap tenang. Dia tidak histeris pada saat anaknya mati di pangkuannya. Dia tidak menjadi histeris pada saat anaknya itu tiba-tiba mati dan dia tahu tidak ada detak jantung, tidak ada nadi yang sudah putus, dan dia tahu mati karena dia mengatakan dia mati. Tetapi dia naik ke perempuan itu naik ke membaringkan di tempat tidur abdi Allah. Kok bisa begitu, Pak? Ya, kemungkinan dia melihat dan belajar dari sejarah. Elia sebelumnya pernah melakukan hal itu dengan perempuan di Sarfat, anak perempuan Sarfat. Dia dibaringkan di dalam tempat tidurnya Elia. Elia menungkukan badannya dan kemudian menjadi panas, anak itu menjadi hidup kembali. Mungkin dia tahu itu, sehingga dia mencoba untuk meniru apa yang dilakukan oleh perempuan Sarfat, dan dia membaringkan yang pertama adalah di tempat tidurnya Elisa. Dia menutup pintu kemudian ya. Ini jadi belajar. Coba kita next satu-satu supaya bisa diketahui. Jadi sikap yang dia lakukan itu ada tetap tenang meskipun keadaan sangat krusial. Itu yang pertama. Ya, tetap tenang meskipun keadaan krusial. Yang pertama yang kita lihat itu adalah dia tidak pernah istilahnya goyang apapun juga. Dia tetap tenang, dia bawa anaknya ke atas dan dia masukkan. Karena apa? Dia mempunyai keyakinan iman yang teguh dan dia mau melakukannya. Dengan apa? Membaringkan di tempat tidur Elisa. Membaringkan di tempat tidur Elisa. Dia tidak membaringkan di tempat tidurnya sendiri. Untuk apa? Oh, sudah mati kan? Tapi itulah yang dia peroleh. Dia mencoba meniru apa yang dilakukan oleh orang lain, abdi Allah yang lain pada waktu zaman dia. Istilahnya sesepuhnya Elisa, yaitu Elia, pada saat dia membangkitkan janda di Sarfat. Kemudian yang kedua, dia merahasiakan kepada siapapun. Ini terbukti bahwasanya dia menutup pintu. Pintu kamarnya dia tutup. Jadi yang tahu mati hanya perempuan Sunem ini. Dia tutup pintunya, kemudian dia pergi mencari suaminya.
Dan dia tetap merahasiakan. Mencari suaminya bukan mengadu, anakmu sudah mati. No. Anakmu sudah dipanggil Tuhan. No. Dia katakan, aku minta tolong untuk memelanai keledai supaya bisa pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel kalau tidak salah ya. Nanti kita lihat yang terakhir. Dia minta suami itu. Suaminya tanya, lo ngapain? Kok sekarang belum bulan baru? Kok kamu sudah ke sana? Kok sudah pergi mengunjungi? Bukan bulan baru, juga bukan bulan Sabat. Suaminya heran. Dikatakan dia merahasiakan kepada siapapun tadi, termasuk kepada suaminya, termasuk kepada bujang Elisa, termasuk juga bahkan Elisa sendiri. Dan dia mengatakan mau ke abdi Allah, karena sudah menjadi kebiasaan setiap hari Sabat atau bulan baru dia datang kepada abdi Allah untuk mendapatkan pengajaran, untuk mendapatkan firman Allah. Sehingga pada saat sekarang bukan waktunya dia memelanai keledainya, kudanya untuk pergi ke sana. Itu menjadi satu pertanyaan. Tetapi yang menjadi mengherankan di sini adalah jawaban perempuan ini yang luar biasa. Dia nggak pernah menunjukkan ketakutannya, dia tidak pernah menunjukkan kekhawatirannya, dia tidak pernah menunjukkan sesuatu yang memaksa dirinya. Ada persoalan yang dihadapi adalah persoalan yang cukup berat, tetapi dia lalaikan semuanya itu. Setelah dia pasang kuda, kemudian dia menempuh jarak ke abdi Allah. Dia harus pergi kepada abdi Allah itu. Dia harus pergi ke sana. Namun kita bisa lihat di sini. Saya kembali mundur coba jawabannya kepada abdi Allah yang kemarin itu. Akhirnya bisa lihat dulu supaya saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara jawaban. Ya, yang ayat yang ke-423 sebelumnya dikatakan begini, berkatalah suaminya, mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu yang sebelumnya, jangan khawatir. Perkataan jangan khawatir di sini mungkin simple. Ya, yang terakhir itu jangan khawatir. Mungkin satu pernyataan simpel kalau kita ngomong, Bapak gimana Pak? Kita berangkat sama, iya Pak, jangan khawatir. Simpel. Tetapi pada saat kita tahu ada anak di dalam pangkuan yang meninggal, kita bisa mengatakan jangan khawatir. Susah dipahami secara akal. Jangan khawatir di sini kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dia menggunakan kali King James, dikatakan begini dari versi King James, it shall be well, semua akan baik-baik saja. Dari bahasa Ibrania shalom, dia kalau ini satu iman yang luar biasa. Dia mengatakan kepada suaminya jangan khawatir. Dia mengatakan kepada suaminya semua akan baik-baik saja, padahal dia tahu anaknya sudah mati. Dan dia sembunyikan di kamar atas, di kamarnya Elisa. Dia bisa berkata, semua akan baik-baik saja. Bisakah kita di dalam setiap masalah yang kita hadapi, masalah pekerjaan mungkin, dalam usaha mungkin, kita bisa mengatakan, don't worry, be happy. Semua akan baik-baik saja. Tapi kita cenderung mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi kepadaku? Itu seringkali yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita hari ini belajar dari perempuan Sunam yang mengatakan akan baik-baik saja. Padahal kita tahu, kembali ke slide yang berikutnya, yang terakhir kita dikatakan dia harus pergi ke tempat Elisa. Ya, kembali terus next. Jadi Gunung Karmel, ke Gunung Karmel, ke Sunem, antara Gunung Karmel, dia akan pergi ke Gunung Karmel menemui Elisa. Gunung Karmel dan Sunem, desa Sunem itu saya browsing ada 16 sampai 17 mil atau kira-kira 27 km. 27 km kita catat. Kalau sekarang lewat tol, kondisi sekarang Sunem Karmel lewat rute 66 itu sekitar 53
kilometer kalau lewat tol, jadi muter. Kalau ini kan mungkin jalan pintas 27 kilometer naik keledai, bukan naik kuda cepat ya. Sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Kalau dikatakan seseorang sudah mati dan dia harus pergi naik keledai, itu cukup jarak. Berapa waktu yang dibutuhkan sampai menemui Elia? Kita nanti lihat, kita akan ulas. Dia harus berbicara kepada Elia dan seterusnya, kita akan ulas. Berbicara kepada Gehazi, kita akan ulas. Itu pun membutuhkan waktu yang cukup. Belum lagi kembali dari Karmel ke Sunem. Kalau dikatakan bisa 24 jam loh. Berarti anak itu yang sudah setengah hari mati akan semakin lama matinya. Ya. Padahal kalau menurut medis 3 jam tidak terjadi apa-apa, total kan, bisa dikatakan begitu. 4 hari kalau kita, 3 hari kalau dia orang Yahudi ditunggu, kalau nggak bangkit lagi berarti akan mati selamanya. Nah ini kita sudah lihat. Dia taruh di kamar atas, dia tinggal pergi ke Gunung Karmel untuk menemui Elisa. Itu kalau bukan langkah iman yang dia lakukan, mustahil. Karena tahu kalau anak itu sudah mati. Sudah tahu anak itu mati. Sehingga dia katakan dia harus pergi-pergi ke Gunung Karmel. Ibrani 10:38a, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dia berjalan bukan dengan mata, dia berjalan dengan iman. Dia melakukannya dengan iman. Dia pergi ke Gunung Karmel meskipun dia tahu itu melalui rute yang cukup besar, cukup panjang. Sampai di Gunung Karmel, dia tidak langsung ditemui oleh Elisa, pastinya kan begitu. Yang ketiga, jadi 1, 2. Yang ketiga adalah menanti mujizat yang terjadi. Pada saat perempuan Sunem ini datang menemui Elisa, Elisa apakah tahu keadaannya? Gak tahu, karena dia merahasiakan. Kemudian mungkin masih di Gapura atau sekarang lagi parkir di kecamatan. Elisa sudah utus bujangnya Gehazi, pergilah temui perempuan Sunem, selamatkah dia, selamatkah anggota keluarganya, ya. Dikatakan di ayat yang saya nggak catat di situ, 26. Larilah menyongsongnya, ya, 4 juara saja, 4 ayat 26. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Padahal sudah tahu sudah mati. Dikatakan selamat. Itu pada saat Gehazi datang di parkiran, di regol depan, di Gapura. Sampai kepada Elisa, dia juga tidak ngomong, dia hanya tersungkur kepada Elisa, dia pegang kaki Elisa, tidak ngomong. Gehazi waktu itu mau marah, mau lerai, tetapi jangan, Tuhan sembunyikan itu. Dia tidak bisa berkata-kata, sehingga Elisa mengatakan, pergilah mendahului, taruh tongkatku kepada anak itu supaya sembuh. Ya, ini satu yang menarik. Seringkali kita gunakan barang-barang itu untuk menjadi pembawa mujizat. Ya memang tidak salah, karena seringkali Tuhan juga memberikan benda-benda itu pada zamannya. Next, ada beberapa benda yang dipakai. Contoh tulang Elisa yang menghidupkan mayat. Ada jubah Tuhan Yesus pada saat disentuh, pendarahan 12 tahun hilang menjadi sembuh. Atau sapu tangan Paulus pada saat dipakai untuk pengusiran setan dan pembunuhan. Jadi kalau kita memakai benda-benda itu dari para rasul, salah atau enggak? Halo, masih ada orang? Atau tegang? Saya terlalu bentak-bentak, Pak. Mohon maaf, stylenya saya begitu. Kalau Bapak depan sudah tahu. Jadi orang-orang mempergunakan benda-benda itu untuk mendapatkan kesembuhan. Termasuk Elisa mengatakan, bawa tongkatku kepada anak itu supaya sembuh. Namun perempuan itu tidak mau bergeming. Dia hanya ingin Elisa sendiri yang harus datang. Ya karena tidak mungkin dia menyebutkan itu.
Kita bisa memakai benda-benda itu, mengusir setan kalau seperti film eksorsisme ya. Pakai salib bikin dalam nama Yesus. Ya boleh-boleh aja mau meniru, tetapi kita ingat kuasanya bukan di benda itu. Kuasanya adalah dalam hidup kita. Perkataan firman kita itu di dalam hidup kita. Jadi tanpa media itu pun juga bisa. Yang kedua, bahwa Allah itu kreatif. Gak mungkin dengan hal yang sama. Pada saat ular tembaga itu dipakai di berhala, sudah banyak yang mati. Dan sampai sekarang masih ada di bukit, apa itu namanya? Nebo, replikanya, contoh. Kita nggak bisa memakai barang-barang yang dikatakan kudus, miliknya para rasul, bahkan milik Yesus sendiri, untuk mendapatkan mujizat. Bisa. Tetapi harus waspada. Apakah memang dipakai kuasa kegelapan, atau memang kuasa Allah yang turun di situ? Kita sendiri akan menilai. Dan perempuan Sunam ini dia tidak mau Gehazi tongkat kepada anaknya. Meskipun Gehazi sudah berangkat duluan, tetapi dia tetap meminta dengan sungguh, tidak akan meninggalkan kalau Elisa tidak mau pergi dengan dia. Dikatakan di Raja 2 Raja 4:30, Elisa akhirnya berjalan mengikuti perempuan itu. Dia ikuti perempuan itu sampai di sana. Kalau kita dalam menanti mujizat, di situ kita bisa melihat bahwasannya anak itu sudah mati. Ini belum terkabul doanya, tetapi imannya sudah jalan duluan. Allah mengabulkan seberapa besar, tadi pagi, seberapa besar karakter iman kita, itu bukan mujizat yang kita terima. Akan jadi seperti besar iman kita. Walaupun Tuhan juga menunjukkan hal-hal yang luar biasa bisa terjadi, ya, di luar pemikiran kita. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa iman yang sesungguhnya itu yakin dan percaya telah mendapatkannya sebelum menerima apa yang dimohonkan. Amin. Itulah iman. Jadi kita yakin sudah menerima, meskipun kita belum menerima. Sudah yakin menerima apa yang kita mohonkan, meskipun belum menerima. Dan kita bisa melihat di sini di 2 Raja-Raja ayat selanjutnya 4:32-35. Next. Bahwasanya Elisa datang menjumpai anak itu sudah mati, sehingga dia mentutuplah pintu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian dia membaringkan dirinya kepada anak itu, mulutnya di atas mulut anak itu, matanya dan semata anak itu, serta telapak tangannya terhadap telapak tangan itu. Ya, ia meniarap di atas anak itu. Sesudah itu dia berjalan di rumah itu, sekali ke sana, sekali ke sini. Kemudian meniarap lagi, sampai akhirnya bersinlah anak itu 7 kali, serta membuka matanya. Bapak Ibu, kita melihat Elia pada waktu membangkitkan itu sekali. Elia, tetapi Elisa di sini hampir sama kasusnya. Dia berkali-kali, dia berjalan ke sana ke semari untuk memberikan panas pada tubuhnya. Saya berjalan ke sana kemari itu keringatan, Bapak Ibu. Artinya panas tubuh saya naik. Saya bisa menunggukan orang yang kedinginan bisa hangat. Sama dengan Elisa, dia berjalan ke sana kemari supaya panas tubuhnya bisa panas. Kemudian dia menunggukan pada anak itu bukan sekali, berkali-kali. Mungkin pada saat kita menanti mujizat, kok gak iso ya? Kok gak seperti Elia yang sekali sentuh langsung bisa? Mungkin kita berlaku, apakah imanku tidak sebesar Elia? Kenyataannya Elisa harus berkali-kali sampai bersinlah anak itu sampai 7 kali bisa terwujud. Ya, itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita bisa melihat di sini mujizat nyata pada saat dia melakukan kondisinya seperti itu. Mujizat terjadi. Yang dinantikan adalah kesembuhan dari kematian. Kita tidak melihat apa yang mati dalam kehidupan kita. Perekonomian kita kah? Kehidupan rumah tangga kita kah? Yang sudah terkubur rasanya suman? Hubungan suami istri yang gelap? Maksudnya tidak punya keharmonisan lagi karena sudah 50 tahun, 30 tahun menikah. Saya 32 tahun menikah. Kelihatan masih muda ya. Itu yang terjadi. Tuhan sanggup memulihkan keluarga. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan. Gak ada perkara yang mustahil.
Kalau kita mempunyai iman. Kemudian yang ketiga yang sangat krusial, waktunya jalan terus. Apa yang dihidupkan pada saat yang mati, yang ketiga adalah membangkitkan kerohanian yang mati. Dikatakan di sini di dalam ayat 4:34 ya. Saya akan baca lagi. Lalu ia membaringkan dirinya atas anak itu, mulutnya di atas mulut anak itu, matanya ke atas mata dan seterusnya. Pada saat kita katakan mulutnya di atas mulut anak itu juga bisa berarti menghembuskan nafas. Kasih nafas buatan, gampangannya kan begitu ya. Tapi beda loh Pak. Kenapa? Saya memandikan jenazah sering. Saya 2 kali terhirup hawa orang mati. Pada saat gendong gitu mulutnya dekat mulut saya. Pada saat saya hirup, aduh Pak, tahu-taunya saya 2 hari nggak bisa makan karena terhirup hawa orang mati. Jadi saya pas mengangkat jenazah setelah dimandikan, saya taruh itu pas saya di depan karena saya mengangkat sih. Itu 2 kali saya kok masih BODO gitu ya. 2 kali tidak mau pakai masker sampai terhirup. Itu baru beberapa jam. Kan begitu meninggal gak ada orang, kemudian saya sebagai orang yang Kristen di daerah itu menyingsingkan lengan baju untuk memandikan. Ya terutama mereka-mereka yang kurang mampu. Saya langsung terjun. Kalau yang mampu bisa bayar, yang gak mampu kita tangani sama ibu-ibu di depan ini. Dan pada saat seperti itu, oh luar biasa aromanya. Dia memberikan nafas kepada anak itu sehingga anak itu menjadi bersin. Aku kena abunya Isa, sehingga dia bangun. Next ya. Ini yang ketiga yang kita kaitkan, membangkitkan kerohanian yang mati. Kenapa? Pada saat itu seperti menghembuskan nafas. Apa yang mati? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 di kondisi akhir zaman. Bapak Ibu baca sendiri. Dari atas banyak, saya gak akan bacakan, tetapi saya bacakan ayat 5 di sini. Keadaan manusia pada akhir zaman, ada secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, lalu pada akhirnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka. Jadi mereka beribadah hanya sekedar. Kalau orang bilang, memang sudah ke gereja, yang penting sudah melaksanakan kewajiban. Sudah ke gereja pagi, sudah kewajibannya. Gak ada nilai. Pulang gereja tetap sama hasilnya, nol. Kerohanian yang mati ini harus dihidupkan kembali. Bagaimana cara menghidupkan kembali? Seperti menghembuskan nafas ini. Kita manusia hidupkan nafas Allah. Next, pada saat kejadian di dalam satu kejadian ya, kisah penciptaan manusia, kejadian 2 ayat 7, kita dibentuk karena oleh debu tanah liat. Kemudian Allah menghembuskan nafas sehingga kita bisa menjadi makhluk hidup. Kita hidup karena nafas Allah yang dihembuskan dalam kehidupan kita. Di dalam bahasa yang disebutnya di dalam a living soul atau makhluk yang hidup, makhluk yang hidup, yang bernafas, yang bernyawa dan memiliki kesadaran. Itu karena kita mempunyai nafas Allah, nebas. Sehingga di dalam kehidupan kita ada roh yang namanya ruah, yang berarti angin atau nafas atau udara roh. Itu kita diciptakan. Saya nggak ulas di sini. Tetapi manusia pertama diciptakan di situ, sehingga kita punya nafas hidup. Di dalam perkembangannya, kita menjadi manusia yang berdosa. Kita diperbudak oleh dosa dengan keinginan-keinginan kita. Di dalam perkembangannya kita jatuh dalam dosa. Sampai begitu kejahatan manusia, sehingga Allah mengorbankan Yesus masuk ke dalam dunia untuk menebus. Jadi sebenarnya kalau kita luar biasa itu apa? Dari budak ditebus, diadopsi jadi anak, dijadikan mempelai. Suatu saat kita belajar itu luar biasa. Kita itu punya status yang senantiasa meningkat. Pada saat sudah dihembuskan nafas, kita menjadi manusia hidup dan jatuh dalam dosa. Manusia rohnya juga mati. Oleh sebab itu Yesus juga memberikan rohnya kepada kita, dihembuskan lagi nafasnya. Next, kita akan melihat di situ bahwasanya Yesus juga menghembuskan nafas. Ya, Yohanes 20:22 dan setelah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yang kemarin ada doa 10 hari. Mereka menerima kudus itu menghembuskan nafas, artinya kita diberikan kehidupan baru, manusia yang baru, roh yang baru. Ada nafas ilahi dalam kehidupan kita.
supaya kita bisa menerima, supaya tidak mandul. Dia utus, seperti Bapa mengutus aku juga mengutus kamu. Ya, perlengkapi kita di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh ujung bumi. Pada saat Roh Kudus turun, ada nafas kehidupan, kita harus berkarya karena kita tidak mandul lagi. Amin. Nafas hidup itu di dalam kerohanian kita. Sebagai manusia rohani, kita harus dihidupkan kembali dari keberdosaan kita. Dari keberdosaan kita. Pak, kerjanya gimana Pak mau dikasih nafas hidup? Membangkitkan kehidupan kita dari mulut ya. Kita tahu bahwasanya manusia hidup itu kita menghirup oksigen, betul? Ada yang menghirup yang lain? Bukan menghirup yang itu loh ya, atau menghirup yang vape itu ya, bukan ya. Ada Roh Kudus. Kita tahu pada saat kita dihembuskan nafas oleh Allah, kita bukan lagi substansi fisik, tetapi kita menjadi manusia yang hidup, yang memiliki roh atau living soul tadi ya. Demikian juga pada saat manusia kerohanian kita dihembusi oleh Roh Kudus. Kita berhembus. Apa yang bisa pada saat kita nafas, ada yang tahu fungsi nafas? Untuk apa? Oksigen yang kita hirup. Halo, ada yang lulus SMA? Ada yang tahu? Nafas yang kita hirup itu berguna untuk pembakaran dalam sistem tubuh kita. Pembakaran apa saja? Itu bisa menjadikan glukosa, bisa menjadikan air, ya kan, di dalam tubuh kita, bisa menjadikan karbon dioksida. Dan yang paling penting, proses bernafas kita itu menghasilkan apa yang disebut ATP. ATP secara di sini adalah adenosin trifosfat. ATP ini adalah energi dan menghidupkan sel sehingga mampu beraktivitas sehari-hari. Jadi kita bernafas, salah satunya diubah menjadi ATP sehingga kita punya energi untuk beraktivitas. Bisa paham? Oke. Sama sistemnya pada saat Yesus menghembuskan nafas kepada para murid, itu juga satu simbol bahwa kita diberikan kuasa untuk membakar dalam kehidupan rohanian kita. Simbolnya Roh Kudus kan berupa juga api itu. Halo, kalau kita lihat gambarnya, simbol Roh Kudus api ya. Pada saat turun di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, kita memperingatinya kemarin. Sama apa yang dibakar di sini Bapak Ibu. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan giat menyampaikan dan mensuplai firman Tuhan. Karena apa? Karena ATP itu sendiri menghidupkan sel kehidupan kita. Roh Kudus, perhatikan, Roh Kudus mengubah setiap firman Allah yang diberikan kepada kita, termasuk pada hari ini, untuk menjadi energi dan kekuatan bagi umat Tuhan untuk bersaksi dan beraksi di dalam keseharian. Roh Kudus itu yang membakar dan menjadikan energi dan kekuatan kepada kita untuk beraksi dan bersaksi di dalam keseharian kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan apa? Dihembuskan. Saat kita dihembuskan Roh Kudus terus kemudian kita akan segera mensuplai kebenaran firman Allah. Next. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan selalu giat mensuplai firman Tuhan yang menjadi bahan untuk pembakaran. Saat kita sering kali menerima firman Tuhan, kita dibakar terus untuk melakukan, beraksi dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan tanpa aksi menjadi timbunan hal yang tidak berguna. Seringkali makan firman 30 tahun menjadi mandul, gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita bersaksi sendiri tanpa firman Tuhan, hanya kekosongan, cerita bohong. Oleh karena itu, kita perlu kuasa yang dikatakan di Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8 itu menjadi kuasa kepada kita, yang mengubah setiap firman kepada kita untuk kita bisa melakukan aksi. Oleh karena itu, di dalam peristiwa Pentakosta kemarin, Bapak Gembala katakan, terimalah Roh Kudus. Hendaklah Roh Kudus itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Betul? Amin. Itu yang harus terjadi. Bisa dimengerti? Oleh karena itu kita mau menghidupkan kerohanian kita yang mati. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan persekutuan. Giatlah selalu menjelang hari Tuhan yang mendekat, karena kita membutuhkan
supaya kerohanianmu tidak mati. Karena di situ ada firman diberitakan, ada nafas Allah dihembuskan. Jadi jangan tinggalkan kebaktian. Rajin bersaksi, beraksi di dalam setiap segi kehidupan kita. Di marketplace dimanapun kita berada, Tuhan mau taruh. Itu yang Tuhan inginkan. Kita berbicara satu hari ini, baik pagi maupun sore. Kalau pagi itu berbicara tentang bejana kosong, tentang hal-hal yang berkaitan dengan jasmani. Tetapi kita hari ini berkaitan dengan hal-hal yang di luar material. Saya coba jemput untuk worship leader untuk mempersiapkan lagu, singer dan pemain musik. Saya akan tutup dengan slide terakhir. Jadi kalau kita akan bejana kosong, mujizat bejana kosong. Next. Silakan worship leader bisa naik ke hadapan. Dikatakan bejana tanah liat itu melambangkan ketiadaan faktor material berupa penghasilan, berupa ekonomi yang tadi pagi sudah saya sampaikan di tempat ini. Bagaimana mujizat dari bejana tanah liat ini yang awalnya kosong itu terisi dengan penuh sehingga dia bisa menjual dan anaknya terbebas dari perbudakan. Kemudian yang kita bicarakan hari ini adalah melambangkan bukan faktor material, tapi non material, membangkitkan keturunan dan kemandulan. Bukan berarti kemandulan jasmani, kemandulan rohani. Kita tidak bisa mengembangkan diri. Ya karena di sini setelah Pentakosta kita diutus untuk menjangkau jiwa. Jangan lupa setelah peristiwa Pentakosta ada tugas. Bukan berhenti sudah pencurahan Roh Kudus selesai, enggak, tapi ada tugas yang menanti. Jangan jadi mandul. Kemudian dijauhkan dari malapetaka, faktor kematian. Dengan iman yang kuat kita bisa mendapatkan bagaimana pemeliharaan dari Tuhan. Yang ketiga ya, bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan kekal dari kematian. Karena di dalam Wahyu dikatakan jangan sampai kita mengalami kematian yang kedua. Itu adalah kematian selama-lamanya. Oleh karena itu hidupkan manusia roh. Jangan tinggalkan kebaktian. Mari saya coba kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian.